Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu kompetensi dasar 3.8 tentang mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Kompetensi dasar 3.8.1 tentang memahami informasi nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Kompetensi dasar 3.8.2 tentang menemukan nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan metode ceramah plus diharapkan hasil kombinasi antara metode ceramah dengan metode-metode yang lain seperti tanya jawab. Dalam metode ceramah ini dalam pelaksanaannya selalu menggunakan metode ceramah, kemudian diselingi, digabung, atau ditambah dengan metode yang lain sehingga proses pembelajaran diharapkan berlangsung efektif dan efisien. Dan diharapkan juga peserta didik dapat memahami informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek, menemukan nilai-nilai kehidupan dalam cerita pendek, menentukan nilai kehidupan dalam cerita pendek, dan mendemonstrasikan nilai kehidupan dalam teks kehidupan. Materi kali ini yaitu pengertian tentang cerpen, nilai-nilai kehidupan cerpen. Cerita pendek atau cerpen adalah cerita fiksi yang menurut wujud fisiknya berbentuk pendek. Pendekatan, metode, dan mode pembelajaran. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan saintifik, mode pembelajaran yang digunakannya yaitu ceramah plus, dan metodenya yaitu ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Media atau alat dan sumber belajarnya yaitu media atau alatnya yang pertama ada Android atau handphone, yang kedua aplikasi Zoom Meeting. Sumber belajarnya yaitu yang pertama dari buku terbitan Suherli, DKK 2017 buku siswa bahasa Indonesia kelas 11 revisi tahun 2017, Jakarta Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud. Yang kedua ada Suherli, DKK buku guru bahasa Indonesia kelas 11 revisi tahun 2017, Jakarta Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kemendikbud. Dan yang terakhir yaitu ada Kosasih 2014 jenis-jenis teks dalam mata pelajaran bahasa Indonesia SMA, MA, SMK Bandung 2 Y. Rama Widya. Kegiatan pembelajarannya yaitu tahap kegiatan awal. Yang pertama, peserta didik merespon salam, tanda mensyukuri anugerah Tuhan, dan saling mendoakan. Yang kedua, peserta didik merespon pertanyaan dari guru berhubungan dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu tanya jawab. Yang ketiga, peserta didik mendiskusikan informasi dengan proaktif tentang keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kegiatan intinya yaitu yang pertama, guru memberikan penjelasan mengenai informasi tentang pengertian, nilai-nilai, dan unsur-unsur dalam teks cerita pendek. Yang kedua, peserta didik mencoba menentukan dan menganalisis nilai dalam cerpen. Yang ketiga, guru memberikan evaluasi. Kegiatan penutupnya yaitu kegiatan guru bersama peserta didik. Yang pertama, guru membuat rangkuman atau kesimpulan pelajaran. Yang kedua, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Kegiatan gurunya yaitu memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat teks cerpen dengan tema bebas. Yang kedua, menyampaikan rencana pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. Dan yang ketiga, menutup kegiatan belajar mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kurang baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak.
Ya, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta kepada Bari untuk memimpin doa. Baik, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalau begitu, saya absen dulu ya. Kiswari, Hadir, Pak. Herlen, Hadir, Pak. Aris, Azril, Dian. Hadir, Pak. Ya, senang sekali hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Siapa yang ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Nggak tahu, Pak. Lupa kan minggu lalu saya nggak masuk sakit. Ya, yang lain ada yang ingat? Aris, Pak. masih ingat minggu kemarin tentang apa? Tentang jenis prosa baru. Ya, benar sekali. Sekarang sebutkan apa jenis prosa baru, Riz? Cerpen, roman, Pak, novel, biografi, autobiografi, dan cerpen. Ya, sebelumnya ada yang tahu apa itu cerpen? Suatu cerita yang mengandung prosa, Pak. Ya, betul sekali. Jadi, cerpen itu merupakan karangan fiktif yang menceritakan sebagian kehidupan seseorang yang diceritakan secara singkat atau juga bisa disebut karangan pendek yang berbentuk prosa. Cerita pendek memiliki ciri-ciri yaitu memiliki alur yang sederhana, tidak ada perubahan nasib pada tokoh yang ada dalam cerita, dan dapat dibaca dengan sekali duduk. Cerpen memiliki dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang mendukung dari dalam cerita bagian-bagian intrinsik. Yang pertama ada tema, yaitu gagasan, ide, atau pikiran utama yang mendasari suatu karya sastra disebut tema. Yang keduanya yaitu amanat. Amanat adalah ajaran moral atau pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. Yang ketiga ada alur dan plot. Alur adalah urutan atau rangkaian peristiwa dalam cerita. Alur juga dibagi menjadi tiga, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Keempat, penokohan. Penokohan adalah penyajian watak dan penciptaan citra tokoh. Yang kelima, latar atau setting, yaitu segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang, suasana, dan situasi terjadi. Peristiwa dalam cerita latar dapat dibedakan ke dalam tiga unsur pokok, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Dan yang keenam ada sudut pandang, adalah cara memandang dan menghadirkan tokoh-tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu.
Dalam hal ini ada dua macam sudut pandang yang bisa dipakai. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga. Dan yang terakhir, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah teknik pengolahan bahasa oleh pengarang dalam upaya menghasilkan karya sastra yang hidup dan indah. Gaya bahasa dalam cerpen adalah majas. Sedangkan untuk unsur ekstrinsiknya adalah unsur yang mendukung dari luar cerita, yang antara lain yaitu yang pertama nilai moral, yang merupakan nilai dalam cerita yang sangat berkaitan dengan akhlak atau etika. Nilai moral dalam sebuah cerita bisa jadi nilai moral yang baik, bisa juga moral yang buruk atau jelek. Yang kedua, nilai sosial, yaitu nilai-nilai yang berkenaan dengan tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Yang ketiga, nilai agama, yaitu nilai-nilai dalam cerita yang berhubungan dengan tuntutan agama, kepercayaan, atau keyakinan. Yang keempat, nilai budaya, merupakan nilai yang berkenaan dengan kebiasaan, tradisi, adat istiadat yang berlaku pada suatu daerah. Yang kelima, nilai ekonomi, merupakan nilai yang berhubungan dengan keadaan ekonomi para tokoh. Yang keenam, nilai pendidikan. Nilai pendidikan merupakan nilai yang berkaitan dengan pengubahan atau tingkah laku dari baik ke buruk. Nah, apakah ada yang belum paham? Sudah paham, Pak. Sudah, Pak, sudah paham. Ya, bagus kalau kalian sudah paham. Semoga kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat nantinya. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya apa mau? Hari ini kita belajar cerpen. Cerpen merupakan karangan fiktif yang menceritakan sebagian kehidupan seseorang yang diceritakan secara singkat, atau juga bisa disebut karangan pendek yang berbentuk prosa. Cerpen memiliki ciri-ciri yaitu memiliki alur yang sederhana, tidak ada perubahan nasib tokoh yang ada dalam cerita, dan dapat dibaca dengan sekali duduk. Cerpen memiliki dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik meliputi tema, tokoh, dan penokohan. Tema, tokoh, dan penokohan, amanat, alur, latar, sudut pandang, dan gaya bahasa. Unsur intrinsik meliputi nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, nilai pendidikan, nilai ekonomi, dan nilai agama. Terima kasih. Ya, tepat sekali. Terima kasih, Serlan. Jadi, cerpen itu merupakan karangan fiktif yang menceritakan sebagian kehidupan seseorang yang diceritakan secara singkat. Materi mengenai cerpen hari ini sangat berguna bagi kita. Kita sudah mengetahui apa saja ciri dan unsur dari cerpen. Tentu kita bisa menghasilkan karya atau membuat cerpen sebagai rasa cinta kita terhadap dunia sastra. Tidak menutup kemungkinan nanti kalian akan menjadi sastrawan atau sastrawati. Ya, untuk pekerjaan rumah sekalian, kalian buat cerpen dengan tema bebas, dikumpulkan minggu depan ya. Dan karangan siapa yang paling terbaik akan mendapatkan hadiah dari saya. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari puisi. Dan jangan lupa kalian belajar di rumah terlebih dahulu agar kalian lebih menguasai materi yang saya sampaikan. Baik anak-anak,
pembelajaran hari ini saya cukupkan di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Dan silakan kepada Kiswari pimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini. Baik, Pak. Untuk menutup pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.